kecepatan dengan percepatan. Yang pertama yaitu kecepatan. Apa itu kecepatan? Kecepatan adalah jarak yang ditempuh dengan seberapa cepat benda itu berubah. Yaitu kecepatan, jarak yang ditempuh dengan seberapa cepat benda itu berubah. Kemudian saya akan memberikan contoh gambar, yaitu si A. Saya menggambarkan orang si A. Ini si A akan berjalan menuju ke sekolah. Nah, si A akan menuju ke sekolah dengan waktu kita notasikan dengan T, dengan waktu 30 menit. Nah, dengan jarak antara si A dan sekolah adalah jarak S, notasinya S, 20 km. Sehingga untuk mencari kecepatannya kita bisa menggunakan rumus V sama dengan S bagi T. V itu kecepatan sama dengan S jarak bagi waktu. Maka S nya berapa? 20 km dibagi T, waktu 30 menit. 30 menit itu sama dengan 30 menit itu sama dengan 0,5 jam. Maka 20 km dibagi 0,5 jam. Dengan demikian 20 dibagi B, 20 dibagi 0,5 jam ya menghasilkan 40 km per jam. Nah, sehingga jarak kecepatan si A ke sekolah adalah 40 km per jam. Kita menarik kesimpulannya adalah semakin cepat posisi itu berpindah, maka semakin besar pula kecepatannya. Semakin cepat posisi si A ke sekolah, maka berpindah, maka semakin besar pula kecepatannya. Begitupun sebaliknya, semakin lambat perpindahan benda tersebut, maka semakin rendah pula kecepatannya. Tadi yang pertama kecepatan, sedang yang kedua adalah perbedaannya percepatan. Nah, apa itu percepatan? Percepatan adalah perubahan dari kecepatan. Percepatan adalah perubahan dari kecepatan tersebut. Contoh gambar. Ini si A akan menuju ke sekolah. Nah, si A akan menuju ke sekolah dengan waktu 15 menit. Waktu dinotasikan dengan T 15 menit. Nah, kemudian jarak si A antara si A dan dengan sekolah itu jarak dinotasikan S sama dengan kita 20 km.
Sehingga kita bisa mencari kecepatannya adalah maka kita bisa ambil rumus dengan percepatan. Percepatan bisa dinotasikan dengan A. Untuk mencari A, maka kita cari S bagi T. Nah, S-nya kan kita menggunakan 20 km. 20 km bagi T, T-nya 15 menit. 15 menit itu sama dengan 1/4 atau 0,25 atau 0,25 jam. 0,25 jam. Maka sehingga 20 km dibagi 0,25 itu hasilnya 80 km per jam. Nah, dengan demikian kita bisa simpulkan semakin cepat kecepatan benda itu berpindah, maka percepatan itu semakin besar. Begitu pula sebaliknya, semakin lambat kecepatan benda itu berubah, maka percepatan benda itu semakin kecil. Kemudian pembahasan soal yang nomor 2. Yang nomor 2 yaitu sebuah mobil mula-mula diam. Berarti jika mula-mula diam, maka ini bisa diketahui V0 sama dengan 0 meter per second. Kemudian dihidupkan dan bergerak dengan percepatan tetap, maka percepatan tetap A 2 meter per second kuadrat. Setelah mobil bergerak selama 10 detik berarti T, mesinnya dimatikan dan mobilnya mengalami perlambatan hingga berhenti 10 detik. Kemudian jarak yang ditempuh mobil dari mesin dimatikan sampai berhenti adalah, kita ilustrasikan dengan gambar. Sebuah mobil mula-mula diam, kemudian dihidupkan dan bergerak dengan percepatan, maka bergerak dengan percepatan 2 meter per second, sehingga bisa diketahui V0-nya 0 meter per second. Kemudian percepatannya antara mobil yang sampai bergerak hanya 2 meter per second kuadrat. Kemudian waktunya 10 detik, yaitu 10 second. Setelah mobil bergerak selama 10 detik, mesinnya dimatikan dan mobilnya mengalami perlambatan hingga berhenti 10 detik. Maka ini mobil dihidupkan sampai dimatikan sampai mobil berhenti. Kemudian jarak yang ditempuh mobil dari mesin dimatikan di sini sampai berhenti di sini. Mencari jarak berarti yang mencari adalah S. Kita dapat mengambil rumus S adalah S sama dengan V0 kali T tambah setengah kali perlambatan kali T kuadrat. Nah,
Sebelum mencari S atau jarak tempuh, kita harus mengetahui V0-nya itu berapa, perlambatannya itu berapa. Ya. Kita cari V0. Oh, maksudnya V0 ini V0 sama dengan VT. Mengapa? Karena mengalami percepatan tetap. Mengalami percepatan tetap atau konstan. Maka kita cari VT. Dengan demikian VT sama dengan V0 tambah A percepatan kali T. V0-nya 0, percepatan dari ini diketahui 2, waktunya 10. Sehingga ini 0, 2 kali 10 sama dengan 20. VT-nya 20 meter per second. Kemudian kita mencari A. Setelah diketahui VT sama dengan 0 karena mengalami percepatan tetap atau konstan. Kemudian kita cari A terlebih dahulu dengan menggunakan rumus VT sama dengan V0 tambah A kali waktu. VT-nya sudah diketahui 20 meter per second. V0-nya 0 tambah percepatan A, waktunya 10. Maka 20 A kali 10 sama dengan 10A. A sama dengan 2A sama dengan 20 bagi 10. 2 bagi 1 sama dengan 2. Karena mengalami perlambatan, maka nilainya negatif. Nah, setelah sudah mengetahui V0-nya itu berapa, A-nya itu berapa, ya, kita masukkan nilainya. S sama dengan V0 kali waktu tambah setengah kali percepatan kali waktu kuadrat sama dengan V0-nya berapa? 20, diketahui 20, waktunya 10 tambah setengah kali percepatannya negatif 2, kemudian dikali waktu 10 kuadrat. 20 kali 10 200 tambah 2, ini dapat 1 negatif, maka ini menjadi negatif 10 kuadrat, maka 10 kuadrat adalah 100. Sehingga S 200 kurangi 100 meter. Maka jarak yang ditempuh mobil dari mesin dimatikan sampai berhenti adalah Untuk selanjutnya yaitu akan membahas soal nomor 3. Soal nomor 3 adalah sebuah pesawat mengalami kecelakaan. Pesawat tersebut mulai jatuh saat berada pada ketinggian 12 km di atas permukaan air laut. Jika kecepatan jatuh pesawat mula-mula 30 km per jam,
berapa sisa waktu pesawat tersebut hingga sampai ke permukaan air laut. Dengan demikian, gravitasi sama dengan 10 meter per second kuadrat. Di pertama kita diketahui terlebih dahulu. Diketahui tadi pesawat tersebut jatuh pada ketinggian, berarti ketinggian mula-mula H0 sama dengan 12 km. Kemudian V0 sama dengan 0 meter per second. Mengapa? Karena benda bebas jatuh bebas. Karena benda jatuh bebas. Kemudian gravitasi 10 meter per second. Dan ditanya waktu. Benda sebelum menyentuh tanah itu H0 ini dikonversikan terlebih dahulu ke meter, 12 km menjadi meter menjadi 12.000 meter. H0 jawab. H0 sama dengan S. Ini karena benda sebelum menyentuh tanah. Nah, untuk mencari T kita bisa mencari T itu dengan menggunakan rumus VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat tambah setengah 2 kali G gravitasi kali S yaitu jarak. Dimana V0 nya itu 0 karena benda jatuh bebas. 0 kuadrat tambah 1/2 kali 2 gravitasinya 10 kali jarak S, jaraknya yaitu 12.000 hingga ini coret 10 kali 12.000. Oh, maaf. Ini langsung tanpa setengah. Iya. Di kampus. Rumusnya ini. VT kuadrat sama dengan V0 tambah 2 kali gravitasi kali jarak. Sehingga V0 nya kuadrat 0 kali 2 gravitasinya tadi 10 S 12.000. Sehingga bisa didapatkan 2 kali 10 20 kali 12.000. Sehingga VT kuadrat 2 kali 12 24.000. Nah, untuk menghilangkan kuadratnya ini, maka kita bisa cari VT akar 24.000. Dapat dihasilkan dari akar 240.000 ini adalah 489,9 meter per second VT. Nah, sehingga VT nya ketemu 489,9 meter per second. Nah, kemudian kita masukkan VD sama dengan V0 tambah G kali
T. VT-nya sudah ketemu 4,489,9. V0-nya tetap 0, gravitasinya 10, waktunya waktu T yang dicari. Sehingga 489,9 kali sama dengan 10T. 489,9 bagi 10 sama dengan T. Maka T sama dengan 48,99 atau bisa dibulatkan 49 second. Jadi sisa waktu pesawat tersebut hingga sampai di permukaan laut adalah 49 second. Lanjut di pembahasan soal nomor 4. Sebuah kereta api kargo berangkat dari stasiun Gubeng Surabaya pada pukul 17.30 WIB. Kereta tersebut akan transit di 5 stasiun selama 5 menit. Jika kecepatan kereta 100 km per jam, bisa diartikan V dianggap konstan. Pada pukul berapa kereta akan sampai di stasiun Yogyakarta jika jarak kota Surabaya dan Jogja 506 km. Nah, diketahui jarak kota. Nah, jarak adalah S diketahui. Kita menggambarkan terlebih dahulu. Ini kereta dari Surabaya, Gubeng Surabaya, ini di Yogyakarta. Nah, sebuah kereta api kargo berangkat dari stasiun Gubeng Surabaya pada pukul 17.30 WIB. Nah, kereta tersebut akan transit di 5 stasiun, masing-masing 5. Berarti kereta api transit di 5 stasiun. 1, 2, 3, 4, 5. Di 5 stasiun selama 5 menit. Ini transitnya selama 5 menit. Jika kecepatan kereta 100 km per jam, pada pukul berapa kereta akan sampai di stasiun Yogyakarta? Jika di jarak kota Surabaya tersebut 506 km. Maka kita ketahui terlebih dahulu jaraknya S diketahui. S-nya 506. Nih. S sama dengan 506 km. Kemudian kecepatan 100 km per jam. Kecepatan V 100 km per jam. Nah, kemudian yang ditanya adalah pada pukul berapa? Ditanya. Maka T nya untuk mencari T kita
kita bisa menggunakan rumus V sama dengan S per T. T adalah S per V, di mana S ini adalah 506 km. Kemudian V-nya adalah 100 dibagi 100. Maka bisa didapatkan T sama dengan 506 bagi 100 adalah 5,6 jam. Kan ini kan satuannya kilometer, ini kilometer per jam. Ini sama-sama punya km, kita coret tinggal jam. Berarti waktunya adalah 506 jam, 5,6 jam. Kemudian tadi kereta dari Surabaya ke Yogyakarta itu transit selama 5 menit di tiap-tiap stasiun. Maka kita hasilkan transit di 5 stasiun selama 5 menit, sehingga bisa didapatkan waktu 5 menit kali 5 kali 5 sama dengan 25 menit. Jadi waktu totalnya adalah dari waktu jarak dari kota Surabaya ke Jogja, kemudian ditambah dengan transit di 5 stasiun selama masing-masing 5 menit, yaitu 25 menit. Waktu totalnya yaitu 5 jam 6 menit ditambah 25 menit, sehingga menghasilkan 5 jam 31 menit. Nah, pukul berapa kan kereta api sampai di Yogyakarta? Tadi berangkat 17.30 ditambah 5 jam 31 menit, sehingga bisa didapatkan sampai di Yogyakarta pada pukul 23:01 menit. Kemudian lanjut di nomor 5, pembahasan nomor 5, yaitu suatu gelombang merambat pada tali dinyatakan dalam persamaan Y sama dengan 0,1 sin 2 pi T min 4 pi X. Kita tulis terlebih dahulu. Diketahui Y sama dengan 0,1 sin 2 pi T 2 pi X min 4 pi X min 4 pi X. Jika Y dan X dalam meter dan T dalam second, hitunglah panjang gelombang dan kecepatan gelombang yang merambat pada tali tersebut. Maka ditanya panjang gelombang. Panjang gelombang bisa dinotasikan dengan lambda. Kemudian kecepatan ada 2. Kecepatan gelombang dinotasikan dengan V. Jawab.
Untuk mencari panjang gelombang atau lambda, kita bisa menggunakan rumus K sama dengan 2K per lambda. Ini dari yang diketahui, kita bisa menemukan sin 0,1 sin ini berarti A atau amplitudo. Kemudian PT ini dengan ciri-ciri PT ini adalah WT. WT. Kemudian PX adalah K-nya. Maka K tadi berapa? K-nya adalah 4. Diketahui K-nya 4 sama dengan 2K. Oh, 4pi 2 bagi lambda. Ini sama-sama pi coret, maka dapat dihasilkan 4 sama dengan 2 per lambda. Lambda lambda sama dengan 2 bagi 4 sama dengan 0,5 meter. Jadi panjang gelombangnya bisa ditemukan dengan 0,5 meter. Kemudian yang kedua, kecepatan gelombang atau V. Dengan rumus V sama dengan F kali lambda. Nah, kita belum mengetahui V-nya berapa. Maka menggunakan rumus WT sama dengan 2pt 2pf. Nah, kita menggunakan rumus W sama dengan 2pf. WT nya kan sudah diketahui 2pt, maka bisa dimasukkan 2pi sama dengan 2pf. Sama-sama pi kita coret, bisa dihasilkan 2 sama dengan 2f. F sama dengan 2 bagi 2 sama dengan 1. Satuannya hertz. Nah, kita mencari kecepatan gelombang V sama dengan V F kali lambda. Kita masukkan F-nya tadi berapa? 1. Lambdanya berapa? 0,5 meter. 0,5 meter. Maka bisa dihasilkan 1 kali 0,5 sama dengan 0,5 meter per second. Nah, itu dari pembahasan yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.